السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan Jumat yang mubarakah ini, saya mengajak kepada hadirin dan diri saya pribadi untuk kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya kita berusaha untuk menghindari dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan nikmat umur panjang sehingga alhamdulillah
pada kesempatan yang mubarakah ini kita masih sempat hadir untuk menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala sekaligus menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah, suri tauladan, contoh terbaik untuk kita ikuti. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan kelak di yaumil akhir Allah bangkitkan kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita banyak melihat, menyaksikan kejadian-kejadian bencana, musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Apakah itu bencana banjir, musibah tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Tentu semua ini adalah tanda-tanda atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi ujian bagi kita kaum muslimin, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. "Walanabluwannakum bisyai'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu minal khauf, rasa takut, rasa khawatir, wal ju', kelaparan, kemiskinan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, kematian, was samarat, kehilangan bahan pangan makanan, gagal panen dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan Allah menutup ayat ini dengan kalimat berikan kabar gembira, gembirakan orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu di dalam ayat lain Allah sampaikan bahwa salah satu tugas kita sesama umat Islam adalah saling memberikan nasihat, saling berwasiat di dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Salah satu tanda orang yang beriman adalah orang yang senantiasa kepada saudaranya saling nasihat-menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara sabar adalah tentu perkara yang sangat berat, karena ini adalah urusan hati. Sementara ketika kita tertimpa musibah, hati kita pun begitu sangat sedih, dan ini manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu kita sebagai saudara muslim adalah tugas kita saling memberi nasihat kepada saudara-saudara kita yang lain yang sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu menjadi jalan sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya, mendatangkan ridha-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ayat 153 surah Al-Baqarah, "Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi kunci agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita adalah bersabar, dan tentunya kita mendirikan salat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Tujuannya adalah yang pertama tentunya untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat
ayat 56 termaktub, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia ini kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua kita dihadirkan di muka bumi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah agar kita berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan saleh. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini nabtalihi, untuk diuji. Faja'alnahu sami'an basira. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala membekali kita sami'an, pendengaran, dan juga basiran, penglihatan. Inilah dua modal yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi kita bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang tidak baik. Tidak ada istilah seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah tidak mentakdirkan seseorang menjadi baik dan seseorang itu menjadi tidak baik. Sebab itu semua adalah pilihan untuk kita. Allah kemudian membekali kita dengan sinyal-sinyal potensi fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami kita dua hal. Mengilhami kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan juga yang baik. Maka pilihan itu ada pada kita ketika kita memanfaatkan apa yang Allah bekali untuk kita, sami'an basira. Dengan pendengaran, dengan penglihatan kita mampu membedakan mana hal yang tidak baik dan mana hal yang tidak baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir tentunya kita semua umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini hanya menunggu satu hal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan di atas permukaan bumi ini hanya menanti satu hal. Apa itu? Kematian kita masing-masing. Dan kematian ini adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi untuk kita semua. Semua yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Tidak ada yang mampu menahan walaupun sebentar, tidak ada pun yang mampu memajukannya walau sebentar. Semua ada waktunya. Maka daripada itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada hamba-hamba, innal mauta, sesungguhnya kematian itu, tafirruna minhu, yang engkau lari daripadanya, ingin menghindarinya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu yang akan mendatangi. Di ayat lain Allah sebutkan, walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kita bersembunyi di balik tembok yang paling kokoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun bukan kematiannya yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita takutkan, karena itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Hanya yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana dan dengan cara apa kita mengakhiri kehidupan ini. Apakah kita berakhir ataupun mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khatim, atau kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan su'ul khatim. Hanya dua hal ini jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kita semua berharap mudah-mudahan kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling terakhir adalah setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak melakukan amal-amal yang saleh, amal-amal kebaikan, ada beberapa perkara yang perlu kita hindari, yang perlu kita jaga agar amal-amal kita tidak rusak oleh perkara ini. Yang pertama adalah al-istighlalu bi'uyubil khalq.
Perkara yang pertama yang perlu kita hindari agar amal ibadah kita terjaga adalah kita jangan pernah sibuk mengurusi urusan orang lain. Kita jangan pernah sibuk mengurus aib saudara-saudara kita. Ada baiknya kita sibuk melihat diri kita masing-masing. Sejauh mana perkembangan kita? Apakah kita jauh lebih baik daripada kemarin? Atau malah kita jauh lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya? Olehnya itu, Sayyidina Umar bin Khattab berpesan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri kalian sebelum kita kelak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita hindari agar amal ibadah kita terjaga adalah qaswatul qulub. Senantiasa menjaga hati kita agar hati kita tidak keras. Mengapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setitik maksiat, dosa yang kita lakukan akan menjadi titik hitam di dalam hati kita. Maka semakin kita melakukan kemaksiatan dan dosa, maka hati kita pun akan menjadi keras dan gelap, sulit menerima nasihat. Hati kita akan merasa lebih baik daripada orang lain. Maka inilah yang dapat merusak amal ibadah kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita hindari adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Perkara cinta dunia. Kita terlalu mencintai dunia sehingga kita takut mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belakang sana sudah ada saudara kami yang lebih dahulu meninggalkan kita, dan ini menjadi pertanda bagi kita, menjadi dakwah yang besar bagi kita bahwa kita akan menyusul seperti beliau. Dan alhamdulillah kami semua bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik, orang yang soleh. Dan insya Allah beliau husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini senantiasa menjalani kehidupan ini dengan sabar, dan tentunya kita senantiasa menjaga salat kita sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dan menjaga amal kebaikan itu untuk tidak merusaknya hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita jalan istiqamah melakukan amal-amal kebaikan dan mempersulit kita untuk melakukan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.